Kalau kenapa kita tanya kemudian kenapa tetap saja orang Kristen mati, itu karena upah dosa Adam dan Hawa. Upah dosa mereka itu tetap berlaku selama keturunan Adam dan Hawa itu ada. Lalu yang Jadi ditebus apa? dosa itu tetap dalam artian kematian yang dilakukan atau yang dialami oleh keturunan Adam dan Hawa. Lalu Tetapi yang yang paling penting di sini bukanlah kematian tubuh dan apa namanya atau daging itu. Yang terpenting adalah bagaimana ketika mati kedua kalinya itu tetap diselamatkan oleh Kristus. Seperti data 2 Yohanes 1 nomor 1 sampai 2 yang dibacakan oleh saudara kita tadi, Bang Zuki. Bahkan bukan dosa kita saja, tapi dosa dunia. Oke. Tapi faktanya kita mati karena dosa. Lalu apa gunanya Yesus mati di salib? Hah? Apa gunanya Yesus mati di salib? Ternyata di kehing ujung kita mati karena dosa kita. Ayo. Hah? Kenapa bisa terjadi begitu? Bang Zuma, saya mau bacakan ini supaya membawa pengertian kita tentang salib ya. Di dalam Efesus 1 ayat 7 mengatakan demikian, Bang. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Penebusan itu begini, Bang. Adanya substitusi, pergantian posisi. Seharusnya orang yang berdosa itu sedang di bawah hukuman, tetapi mengganti posisi, saya keluar, Yesus masuk, itu penebusan. Sehingga di dalam Dia yaitu pengampunan dosa. Waktu orang itu berpindah posisi, dialah diampuni dosanya, diampuni hukumannya. Jadi tidak terhukum lagi karena Yesus menggantikan posisi. Saya harusnya di bawah hukuman, Yesus menggantikannya, saya keluar. Itu yang terjadi pada Yesus Barabas. Upah dosa adalah itu mewakili kita, Bang. Maut, Bang. Ketika dosa dihapus masih maut. Ya tidak, Bang. Selama orang Kalau dosa kita sudah dihapus, Faktanya kalian bermatian. Begini, Pak, begini Pak Suma. Gimana? Pak Suma harus memahami bahwa kematian jangan pikir hanya sekali. Kematian itu ada di dalam pemahaman Kristen itu 2 kali. Kematian antara terpisahnya tubuh dan begini. Kematian tubuh dan roh itu terpisah. Kemudian yang kedua adalah kematian kekal, yaitu di mana roh dan tubuh yang telah dibangkitkan itu dibakar. Nah, itu kematian kedua yang dimaksud dalam Alkitab. Kenapa ada 2 kali kematian? Jadi ketika Allah mengatakan bahwa kamu akan mati, Dia katakan kepada Adam, kamu akan mati jika kamu memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Nah, faktanya memang Adam dan Hawa juga memakan. Nah, upah dari hukuman mereka itu adalah kematian. Kematian di sini berarti keterpisahan mereka dengan Allah. Kalau mereka tidak ada penebusan, maka ketika mereka mati secara kedagingan atau jasad mereka mati, mereka akan binasa di dalam neraka. Tapi kalau misalnya jawaban sebegini, Pak Suma sendiri sudah menjelaskan melalui Roma pasal 8 ayat 11 itu. Kamu memang mati di dalam tubuhmu oleh dosa. Tetapi roh yang ada di dalam kamu akan membangkitkan kamu juga. Ini persis sama kalau kita melihat Mazmur 23. Di sana Daud mengatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ini bukan lembah yang dimaksud di sini adalah gunung yang kemudian ada lembahnya, ada jurangnya, tidak. Lembah kekelaman di sana yang dimaksud di situ adalah bahwa itu adalah lembah kematian, orang yang telah mati. Lalu apa yang dikatakan kepada orang-orang yang ditebus? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan besertaku. Nah, di dalam Roma pasal 8 ayat 11 tadi itu
Roh Kudus yang beserta dengan orang yang telah mati, kemudian dia Anda mau membawa melintir itu, mereka Bang. ke dalam Firdaus sebagaimana yang dialami oleh penjahat yang disalibkan bersama dengan Kristus. Itu saja. Lalu Anda kalau orang yang jangan tidak melintir, bertobat di Daniel. mana posisinya? Apakah mereka ada dalam Firdaus? Tidak. Seperti Pak Suma dan orang-orang yang ada dalam TikTok ini yang tidak bertobat, tidak pernah akan masuk ke dalam Firdaus. Justru akan masuk ke dalam neraka. Itulah kematian. Boleh bacakan Ibrani ini, Bang. Kitab Ibrani Anda, Ibrani 9:27 bisa. Bang Zuma, Bentar Cuma Pak saya Suki, izin Bang ya. Aron bisa masuk juga, silakan. Ibrani Enggak, 9 saya nomor mau 27 izin boleh udah. Saudara Ferdinand baca. jam 1.25 nih di saya. Pagi. Iya, oke Bang Suki, oke. Thank you, Bang. Ya saya izin turun Bang Zuma ya. Siap, Besok siap. mau bangun pagi nih. Terima kasih Bang Zuma. Makasih, Bang, makasih. Makasih Pak Suki, jangan sampai 2 kali mati ya. Bang Ferdinand bisa bacakan Ibrani 9:27? Lagi ngopi itu tenggelam dia buka data. Malu pui. Cakaru di pajana. Assalamu bicaramu ini di nesik dalile. Mati kedua. Masolang generasi. Yang Kedua penting mati. Ya, Yesus sudah. Tuhan. Itu Apa aja. katanya di sana, Bang? Manusia ditetapkan mati Dan- berapa kali? Iya, betul. Mati satu kali dalam Tadi 2 kali pengertian fisik dan rohnya itu yang tadi saya bilang. Jadi tidak ada fisik mati 2 kali. Ingat kalimat saya selanjutnya adalah bahwa kematian yang kedua itu bukan fisik dan roh. Tetapi kematian di mana mereka yang ada di dalam pengadilan takhta putih itu akan dilempar ke neraka. Itu kematian yang kedua. Kalau Pak Suma mungkin sudah Orang-orang baca di- Wahyu ya, orang di ada neraka pengadilan mati, takhta Bang, ya? putih. Di neraka orang mati, Bang. Bagaimana? Orang di neraka mati ya? Oh, ke neraka itu mati. Dalam pengertian bahwa mereka tidak mungkin memperoleh hidup yang kekal. Nah, mereka hidup kekal di neraka kok. Iya, Loh, kok mati? kekal dalam artian bahwa Mulai ngaco. Mulai ngaco. mati di sini berarti keterpisahan mereka dengan Allah. Kembali ke dalam Masuk nang lagempung. Lo matiin rombok. Cekar. begini Pak Suma, kalau kita katakan orang percaya mati, orang yang tidak percaya mati, apakah mati lalu hilang? Kita Kan itu Anda sesuatu yang mengatakan tidak mati sesuai. cuma sekali. Anda mengatakan 2 kali. Iya, betul. Saya tidak Salah, Bang, ya? membantah itu. Ya, berarti Dan apa yang saya salah? ucapkan itu tadi. Yang salah tidak ada. Oh, tidak ada yang salah, iya, ya. Berarti mati 1 kali atau 2 kali? Iya, yang salah tidak ada karena jadi mati pertama itu saya jelaskan ulang ya, begini Pak Suma. Mati pertama, Mati pertama jasad itu kan terpisah dengan keterpisahan roh. tubuh, ya jasad dan roh itu terpisah. Mati kedua, Ya, itu matinya manusia. mati kedua. Nah, manusia kalau mati, tubuhnya kembali menjadi debu tanah. Rohnya ini kemana? Yang tidak percaya kembali ke neraka, itu tempatnya. Kalau yang percaya ke Firdaus atau ke surga. Nah, kalau Mati kedua, kalau kita tanya, lalu binatang bagaimana? Di dalam pengkhotbah katakan, kalau binatang kan hilang, rohnya, tubuhnya kan hilang. Nah, disinilah letak perbedaan ketika kita menjelaskan pengadilan takhta putih, baru bisa kita pahami ada keterkaitan di situ. Jadi jangan langsung ketika kita bilang mati lalu hilang seperti binatang tadi, oh tidak bisa, manusia tidak seperti itu. Kalau hilang seperti binatang lah Anda tertawa ya itu memang karena binatang, tapi kita kan manusia. Apakah mati itu lalu hilang seperti binatang? Tidak. Orang percaya tetap hidup, orang yang tidak percaya tetap hidup. Tapi itulah yang disebut juga kematian. Karena apa? Dalam pengertian kita lihat dalam perjanjian lama, khususnya kejadian, berarti kematian itu adalah keterpisahan mereka dengan Allah. Nah, pengertian yang sama itu yang akan kita lihat hubungannya di dalam perjanjian baru.
khususnya dalam wahyu itu, bahwa ketika Allah menghakimi, di sana kan Al-Quran juga membenarkan kalau tidak salah, bahwa Yesuslah yang menjadi hakim. Yesus yang menjadi hakim, dan dia ketika mendapati orang yang tidak ada namanya, orang yang tidak percaya itu kan dilempar semua ke neraka. Kematian yang saya mungkin kalau belum jelas, saya jelaskan kembali, itulah yang disebut kematian, keterpisahan mereka dengan Allah selama-lamanya. Tidak ada yang namanya itu kesempatan untuk bertobat atau dimurnikan atau dibakar sementara lalu, tidak ada. Karena itu sudah selesai. Dan tidak ada manusia yang mati raganya itu sampai 2 kali. Tidak ada, hanya yang saya katakan rohnya tadi itu terpisah dengan Allah selama-lamanya. Itu yang disebut kematian kedua. Izin jawab dong. Izin jawab. Iya. Ya, Silakan. izin jawab ya. Ya, maksudnya di sini ya, semua manusia itu pasti akan mati. Ya, karena tubuh kita itu udah memiliki dosa. Nah, tapi dosanya udah dihapus, sudah diampuni sama sebersih-bersihnya. Tetap tidak bisa, karena sudah pernah berbuat dosa. Jadi tubuh kita ini akan mati. Ya. Nah, tapi untuk yang tidak berdosa, yang dosa sudah pernah diampuni, nah, nanti di akhirat akan diberi tubuh yang baru, tubuh yang tidak memiliki dosa lagi, dan memiliki hidup kekal. Nah, yang berdosa itu akan dilemparkan ke neraka. Neraka itu artinya kematian kekal, atau the second death, atau kematian kedua. Ya, kematian untuk selama-lamanya. Itu ya. Jadi maksudnya tubuh kita ini pasti akan mati karena tubuh kita sudah pernah berbuat dosa. Walaupun dosa sudah dihapus sebersih-bersihnya, tetap tubuh kita sudah pernah berbuat dosa, pasti akan mati. Nah, itu maksudnya. Cukup. Anda mengatakan pasti akan mati karena memang gagal Yesus menebus dosa. Bukan maunya, karena udah pernah berbuat dosa. Bukan, karena Udah memang pernah berbuat dosa. bukan. Anak bayi Udah itu pernah. bahkan ada yang mati di dalam rahim ibunya. Dosa apa yang dia lakukan anak itu sampai dia mati? Kalian gagal membodohi dunia. Gini, dengan konsep kalau penebusan itu gagal kalau kalian. bercerita tentang bayi Gagal. yang berdosa, Gagal. saya bukan gagal, hanya Anda yang kurang paham. Gagal dong. Terus kenapa anak bayi yang belum melakukan dosa mati kalau gitu? Kenapa mereka mati? Bahkan ada yang mati dalam rahim. Dosa apa yang mereka lakukan? Curi ayam. Kalian gagal. Gagal menjual Yesus sebagai penebus dosa dunia. Gagal. Gagal kalian. Itu sebenarnya sesuatu yang harus kalian renungkan, saudara-saudaraku, ya. Saya kira pemahaman itu salah. Kita harus lihat dulu anak itu siapa dan dia berasal dari siapa, itu harus dijelaskan itu, Pak. Maksudnya? Kalau dia anak ayah dan ibunya, kita harus tanya ayah dan ibunya orang kudus apa orang berdosa? Waduh. Iya. Bagaimana? Kalau dia bukan anak ayah dan ibunya, ya mungkin kalau dia turun dari surga dia tidak berdosa. Tapi kalau dia adalah keturunan Adam dan Hawa, selama itu keturunan Adam dan Hawa, karena dia adalah darah dan daging Adam dan Hawa, dia orang berdosa. Walaupun baru Sama lahir. seperti Yesus kan? Oh, Yesus beda lagi. Dia Kenapa bisa, bukan Bang? bukan karena persetubuhan Maria dan Yusuf. Tidak ada itu. Nggak ada hubungannya persetubuh orang kok jadi dosa. Gimana sih abang ini? Fitnah lagi. Bukan bersetubuh karena dosa, tapi karena perbuatan yang melanggar perintah Allah untuk memakan buah, sehingga menodai keseluruhan tubuh. Tapi Anda tahu nggak kalau seluruh manusia yang pernah lahir di atas muka bumi ini, yang paling banyak dosanya itu Yesus. Anda tahu nggak? Di dalam Alkitab kami tidak pernah dikatakan bahwa Yesus pernah berbuat dosa. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus
paling berbuat dosa besar, ya Enggak, itu bukan saya katakan paling terserah berbuat. klaim Anda seperti itu. Bukan berbuat. Yesus adalah manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh manusia yang pernah lahir di atas muka bumi. Iya, kalau dalam pengertian menanggung dosa ya bisa saja. Tetapi kalau dia berbuat dosa, saya kira tidak ada itu di dalam Alkitab. Yesus itu malah dibuat menjadi dosa, Yesus itu, Bang. Iya, saya tahu itu. Nah, karena dosa sekarang- saya dan orang-orang Kristen lainnya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau ada yang dibuat menjadi dosa, menurut kaidah akal orang beragama, kemana perginya? Dia harus mati karena upah dosa itu adalah maut. Nah, berarti dia harus mati atau dia harus ke neraka? Dan dia memang mati di salib. Dia neraka atau bukan? Karena dia menanggung segala dosa dan dia tidak pernah berbuat dosa, tentu saja dia kembali ke sorga. Kenapa bisa dia ke surga? Ingat, Dia orang kita paling harus banyak tahu dosa, bahwa Bang. begini. Begini, Dia manusia yang paling kematian banyak seseorang dosanya sudah berdasarkan Bible. menyelesaikan, ya, Manusia yang paling banyak dosanya kematian. di atas muka bumi adalah Yesus. Saya tidak menyangkal itu, Pak. Nah, iya. Iya, saya tidak Sekarang menyangkal itu, dan orang memang itu paling yang dikatakan banyak dalam dosanya Alkitab. itu dia kemana? Ke surga apa neraka? Dia harus mati oleh karena upah dosa dalam maut. Semua orang mati. Semua orang akan mati. Mati itu bukan penghapus dosa. Mati bukanlah sebuah dasar penebusan dosa. Mati nebus dosa itu kalau Oh. kita bertobat. Kalau tidak bertobat neraka. Sekarang Anda baca dalam kitab Wah, surat 2 ini- Korintus 5. 2 Korintus 5 Anda baca. Bagaimana kemudian dikatakan Bacalah dalam begini. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen. Telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen, karena kita katanya. Kan gitu. Yesus Iya. dibuat menjadi dosa. Iya, Nah betul. sekarang Yesus setelah dibuat menjadi dosa, Yesusnya kemana kalau bukan ke neraka coba? Kemana Bang? Begini, Pak, dalam pengertian itu saya setuju dengan Anda bahwa dia itu menanggung beban dosa seluruh dunia, orang-orang yang percaya kemana kepada perginya? Kristus. Itu betul. Kemana pergi? Nah, kalau Anda tanya perginya kemana, Yesus itu sendiri itu hanya menanggung, bukan pembuat ya. Iya, kemana Hanya pergi? menanggung. Dia nanggung kemana dosa itu, ke surga atau ke neraka? Kan dia, Iya, Bang. Kemana dia pergi? Membawa dosa Anda. ya tentu harus matilah karena upahnya kan adalah dosa. Ya kalau cuman mati kan Upah Anda juga mati. upah dosa itu adalah maut. Dia harus mengalami yang namanya Ya, kematian. kan Anda juga mengalami kematian. Betul, saya mengalami juga kematian. Ya, artinya Anda nanggung dosa Anda sendiri dong. Karena Anda mati sendiri. Andai saja cuma Tidak, Yesus yang mati tidak. sendiri, Anda tidak mati, ya itu baru top. Oh, berbeda. Saya Kok tidak berbeda? layak menjadi penebus. Lah, dosa Berbeda, karena saya buktinya tidak Anda layak. mati. Buktinya Anda mati Iya, untuk betul, Anda saya- sendirilah. Oh, tidak bisa begitu. Kenapa? Lalu- Saya itu manusia berdosa oleh karena perbuatan-perbuatan saya sendiri, dan saya tidak layak menjadi penebus diri saya sendiri. Ya, emang ada ajaran Sebab apa kemudian yang saya lakukan? manusia menebus manusia? Ini yang jadi permasalahan sekarang adalah ketika dalam 2 Korintus 5 nomor 21, Yesus yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa karena Kristen. Nah sekarang ketika Yesus telah menjadi dosa, kemana perginya? Membawa dosa-dosa kalian itu kemana perginya? Iya. Iya. Kemana dia? Yang dibawa Dia itu harus bukan dosa. menanggung dosa itu dengan mengalami kematian. Itu saja sampai di situ. Habis itu hidup. Setelah kematian, ketika Habis Iya, itu hidup. dia hidup. Lah Anda juga akan Habis mati dan kematiannya hidup. itu, Apa bedanya? iya, saya juga kenapa akan mati bukan- dan hidup. Tapi kehidupan saya bukan karena saya sendiri, tapi oleh karena penebusan Yesus. Gimana ceritanya Bang ini? Yesus menanggung dosa Anda sehingga dia mati. Nah Anda Iya, menanggung betul. dosa siapa sehingga Anda mati?
Saya tidak menanggung dosa-dosa siapa karena saya Terus tidak kenapa layak Anda menjadi mati? penebus, penanggung Terus dosa. kenapa Anda mati kalau gitu? Mati oleh Karena sudah pernah berbuat dosa. Iya, kembali Nah, ke yang tadi, Kalau begitu kembali apa ke Adam bedanya? dan Hawa. Sekarang apa bedanya dengan Yesus? Mereka Iya. Yesus mati itu Menanggung dosa. karena hanya menanggung, bukan pembuat dosa. Makanya dia layak menjadi penebus. Kok jadi Salah penebus? satu syarat penebus, Mati. dia tidak pernah berbuat dosa. Iya, mati dia. Gini. Mati kan? Konsep pengorbanan gini ya, Ya, Anda Pak, mati Pak juga. Suma, dengar dulu Pak. Kan Gini, begitu. Terus apa gunanya dia mati kalau Anda juga Iya. ikut mati? oh jelas. Upah dosa Kalau adalah kita maut. mati oleh Iya. Nah, upah dosa adalah maut. setelah sengatnya diambil, sengatnya nih, upah dosa adalah maut. Sengat dosa diambil, berarti masih ada nggak maut? Bagi Yesus yang telah bangkit, tidak ada lagi maut. Bagi saya enak di juga Yesus. tidak ada maut setelah Tapi kematian. faktanya Anda mati karena dosa. Iya. Iya, Nah, karena tetap saja karena Lalu yang tubuh ditebus saya Yesus itu apa? Yang ditebus Yesus apa? hidup manusianya, kita yang ditebus. roh saya Apa yang dan ditebus tubuh manusianya? kebangkitan Gimana yang kemudian manusia? akan saya terima. Apanya yang Ma- ditebus? Manusianya yang ditebus. Apanya manusia ditebus gimana? Emang Anda digadaikan di mana? Iya. Pegadaian mana? Iya, menebus manusia dari dosa. Gini, Pak Kita yang Suma. ditebus, bukan ke dosanya yang ditebus. Menebus manusia dari dosa. Dosa Iya. upahnya maut. Kalau sudah Betul. ditebus dari maut, masih mengalami maut nggak? Ah, iya, karena kita Tidak mengalami Iya. maut karena roh Tidak saya akan mengalami maut. Terus yang diselamatkan dikubur? pada Yang dikubur kita orang masih- Kristen yang dikubur itu adalah siapa? tubuh saya menunggu Iya. kebangkitan. Lalu yang ditebus Itu. apa? Yang ditebus manusianya. apa? Saya Yang mati manusia. apanya? Tubuh Yang mati manusianya apanya? berdosa. Manusianya. Tubuhnya, Yang tapi ditebus roh apa? saya diselamatkan. Tubuh, Gimana tubuh. ceritanya? Semua manusia rohnya juga tidak mati. Tak ada kematian bagi roh. Iya, bagi yang berdosa. Iya, itu kan menurut Anda. Lah, Tidak memang ada ada orang kematian mati bagi rohnya? roh. Enggak ada roh itu mati. Jasad yang mati. Dalam pengertian ini saya sudah jelaskan dari tadi, Pak. Mati itu bukan kayak binatang hilang. Paham Ya ke tidak itu? emang. Sekarang permasalahannya adalah upah dosa adalah maut. Kalian punya dosa, makanya kalian mengalami maut. Yesus menebus betul. dosa kalian, berarti Menebus kalian sudah tidak manusia mengalami dari dosa, kematian. bukan menebus dosa. Menebus manusia dari Menebus dosa. manusia dari dosa. Iya. Nah, sekarang Dengar ketika gini ya, dosa saya Anda jelaskan sudah lagi. ditebus, berarti Anda tidak Bukan lagi menebus mengalami dosa, maut. menebus manusia. Manusia ditebus dari dosa. Sama Jangan aja itu. Nggak bisa, nggak beda. Nah, coba, dong. coba kau jelaskan. Ah, iya, Nah, coba. menebus. Menebus artinya apa? Menebus kan artinya mengambil kembali. Nah, menebus manusia dari dosa, artinya manusia diambil kembali dari dosa. Kalau menebus dosa, pasti dosanya diambil dong. Hmm. Ngerti? Menebus manusia. dari dosa. Jadi dia diambil Menebus- kembali itu manusianya. Menebus Manusia manusia dari dari dosa. dosa. Nah, Nah. berarti setelah ditebus manusia ini dari dosa, berarti manusia sudah berpisah dari dosa. Ah, iya. Terus Manusia kenapa diambil kau kembali. masih mati? Kenapa kau masih mati? Karena tubuh Kenapa kita kau masih memiliki, karena tubuh kita memiliki Tadi katanya kau sudah ditebus. manusia, karena memiliki tubuh Tadi yang memiliki katanya kau dosa. sudah ditebus. Karena memiliki tubuh yang pernah memiliki dosa. Tadi katanya sudah ditebus. Enggak, karena memiliki tubuh yang memiliki dosa, ngerti Ya, nggak? tadi katanya sudah ditebus. Iya, kan tubuh kita tuh bekas dosanya kan harus mati, gitu nggak? Gimana sih cerita ini? Ngerti nggak? Enggak ngerti. Iya. Enggak bisa, enggak masuk akal. Nah, jadi sekali kamu berdosa, tubuh ini akan mati. Ya, terus untuk apa Yesus menebusnya, koclo? Iya, nanti di akhirat dikasih tubuh yang baru yang tidak memiliki dosa lagi. Aduh, banyak Ngerti nggak? banyak cencong. Baca Yehezkiel 37. Yesus belum kemudian menebus orang-orang Israel sudah diajarkan seperti itu. Ada aja ini orang-orang ini. Upah dosa adalah maut. Ketika maut itu sudah ditebus, berarti tak ada lagi maut. Manusianya, iya, karena udah pernah memiliki dosa, tubuh ini akan mati. Lalu Nanti di buat akhirat apa kasih tubuh Yesus yang baru. menebus?
Nanti Buat di apa? akhirat kasih tubuh yang baru yang tidak memiliki Buat dosa apa lagi. kalau begitu? Buat apa Yesus datang mati untuk apa? Ya untuk membawa manusia ke hidup kekal. Memang kita ini kalau tidak ada Yesus tidak hidup kekal. Enggak. Jadi hilang kita, hilang. Iya. Hilang. Kalau kita, Jadi apa? Iya, ya mati, Hilang. mati karena dosanya. Jadi hilang. Nggak Iya. ada lagi. Iya. Lebih bagus begitu. Ya bagus lah. Ah, boleh cocok. Ya gila ini. Nanti. Sekarang permasalahannya adalah apakah Tuhan pencipta langit dan bumi tidak sanggup menghapuskan dosa tanpa nebus dosa pakai darah Yesus? Tidak. Ya. Hah? Dosa harus dihapus dengan menumpahkan darah. Terus Yesus mengatakan dosamu telah diampuni itu apa? Iya, Yesus menumpahkan darah demi pengampunan dosa. Tidak ada Yesus menumpahkan darah. Demi Yesus pengampunan. mengatakan ketika ada seorang buta diobatinya, orang lumpuh kemudian berjalan dibuatnya apa katanya? Dosamu telah diampuni. Oh iya. Mana penebusan dengan dia mati di salib? Mana? Mana ada itu penebusan? Hah? Penebusan apa? Lah, katamu nggak bisa menebus dosa tanpa penyaliban. Pengampunan dosa tanpa Nah, menumpahkan Yesus darah. mengatakan dosamu telah diampuni. Iya, benar. Ya. Nah, Berarti ada nggak di situ penyaliban, penumpahan darah? Ada nggak? ya Yesus harus menumpahkan darah baru ada berkat pengampunan. Belum penyaliban, Yesus sudah mengatakan kepada orang-orang yang diobatinya, dosamu telah diampuni. Ya, Yesus Yesus jadi kuasa untuk mengampuni dosa juga. Ada aja. Oke. Ngarang bebas. Sekarang begini, kamu dapat dalil dari mana? Tuhan menghapus dosa dengan mempersembahkan darah manusia. Itu ilmu dari mana? Nggak ada persembahan darah manusia. Mana ada Lah, persembahan Yesus darah? bukan Nggak boleh. manusia. Iya, Bukan manusia Yesus itu. Yesus manusia. Nah, terus darahnya dipakai untuk nebus dosa. Ya, menumpahkan darah. Ya, demi sekarang pengampunan dosa. Ya, pertanyaan saya, di mana Tuhan minta persembahan manusia untuk nebus dosa manusia? Mana ada persembahan? Nggak ada persembahan. Lalu Yesus? Yesus menumpahkan darah demi pengampunan dosa. Ya, samanya itu. Beda lah. Kok beda pula? Iya. Maksudnya beda gimana? Ya kan, menumpahkan darah demi pengampunan dosa. Iya. Orang kalau Nah, kalau menghapus dosa menggunakan domba, tidak menumpahkan darah. Iya, menumpahkan darah juga. Iya, Harus terus menumpahkan darah. yang kutanya, di mana dalilnya Tuhan nebus dosa dengan korban manusia? Di mana dalilnya? Waduh, nggak ada tebus dosa dan korban manusia, nggak ada. Berarti Yesus nggak jadi nebus dosa. Yesus menebus manusia dari dosa. Yesus menebus manusia dari dosa. Sama seperti domba menebus dosa manusia dengan darah. Iya, kalau domba menebus dosa. Nah, terus kenapa orang-orang Yahudi tidak menyembah domba? Ya, menebus dosa mereka. Iya, iya. Hmm. Ya, sewaktu menumpahkan darah hewan ternak, ya itu Hmm. baru ada berkat pengampunan, penghapusan dosa. Alamak. Nanti. Kau baca Keluaran 29 nomor 14, tai sapi bisa menghapus dosa. Kenapa orang Yahudi tidak nyembah tai sapi? Aduh, kampungan banget nih. Ya lu yang harus waras. Kenapa orang-orang Yahudi tidak menyalib domba? Tidak menyalib sapi? Nah, Menumpahkan salib sapi. Menumpahkan darah harus di Bait Allah Yerusalem. Ya, terus kenapa kalian menggunakan salib sebagai alat untuk nebus dosa? Aduh, tebus dosa. Yesus menumpahkan darah demi pengampunan dosa. Enggak ada Yesus menumpahkan darah. Yesus ditumpahkan darahnya, ditombak. Menumpahkan. Bukan, kalau Yesus nombak dirinya ketepak, nah, baru menumpahkan darah. Yesus ditumpahkan darahnya, ditombak sama tentara Romawi. Kamu itu ngarang bebas. Iya, sama aja. Iya, makanya. Jadi orang Kristen ini membuat aturan sendiri menghapus dosa pakai darah manusia. Itu ajaran Dewa Molok. Itu enggak ada. Imamat 1 nomor 2.
katakanlah kepada orang Israel, ketika mereka hendak menghembus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu. Mana? Coba. Katakanlah kepala dunia, kalau dia ingin menebus dosa dunia, maka hendaklah dia mempersembahkan darah manusia. Mana dalilnya? Marang bebas. Imamat 18, janganlah kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Gak boleh. Jadi itu anaknya dikasih ke dia Molok gitu. iya, sama anak Maria aku kasih kepada dewa siapa? Kalau Tuhan Elohim tidak mau dia makan darah, tidak mau minum darah. Tidak mau Mana minta ada Elohim darah. minum darah? Darah tumpahkan bukan diminum. Nah, sekarang kalau begitu di mana Elohim minta penumpahan darah manusia? Ayo. Ya kan? Nah, Di berani deh. berani. Di kitab mana di pasal berapa saya nggak ingat itu. Garang cerita. Ya, Di jalan Keluaran carilah, dia nyari dalilnya 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu dalilnya. Nah, itu kan itu perintahnya ke Bani bangsa Israel. kan? Nah, Iya. bukan ke Romawi kan? Nah, Oh, berarti Romawi yang memerintahkan. Ya udah. Pintar. Orang-orang Roma mempersembahkan darah kepada dewa mereka untuk dosa-dosa orang Kristen. darahnya Sepakat bukan kita. dipersembahkan. Darah nggak boleh Setuju kita ya? dipersembahkan. Harus Dewa-dewa ditumpahkan. Romawi yang minta darah manusia. Oke, setuju? Enggak, ada ditumpahkan darahnya, bukan dipersembahkan. Terserah mau ditumpahkan, mau beda dicurahkan, dong, mau tumpah. dipersembahkan. Nggak bisa Nggak urus. ditumpahkan. Berarti Ya, tumpahkan Anda dong. sudah mengakui kan? Dewa-dewa ditumpahkannya darahnya. Romawi yang kemudian menebus Ditumpah. dosa Nggak ada menebus dosa. untuk kemudian menggunakan darah manusia. Ya, ditumpahkan darahnya yang demi pengampunan dosa. Ya, nggak ada persembahan darah tuh nggak ada. Iya, terserahmu. Ya. Pokoknya orang-orang Yahudi menumpahkan darah hewan. Orang-orang Romawi menumpahkan darah manusia. Setuju? Setuju? Demi Demi dosa Kristen. Demi pengampunan dosa. Pak, Berarti orang-orang Roma menumpahkan darah manusia demi persembahan dosa Demi manusia, menghapus dosa pengampunan Kristen. dosa, pengampunan dosa. Demi Ya. pengampunan dosa orang-orang Kristen, orang-orang Roma menumpahkan darah manusia, betul? Ya kan, ya kan, demi pengampunan manusia, ya, pengampunan dosa manusia. Oke. Demi pengampunan dosa Kristen, Romawi mempersembahkan darah manusia. Oke? Bukan mempersembahkan, menumpahkan darah. Demi menghapuskan dosa, menebus dosa manusia Kristen, maka Roma menumpahkan darah manusia. Betul? Menumpahkan darah demi pengampunan dosa. Demi pengampunan dosa orang-orang Kristen, Roma menumpahkan darah manusia. Betul? Ya, betul, ya. Demi Dah, selesai. pengampunan dosa. Dah, finish. Ya, oke. Saya turun. Terima kasih bagi Mas. Terima kasih. Jujur Aku dia. mau bikin kopi dulu. Jujur. Masalah Jujur generasi. dia. Ternyata selama ini yang ditutup-tutupi. Orang Roma menumpahkan darah Yesus untuk menebus, untuk menghapus dosa-dosa orang Kristen. Maka tentara Romawi bekerja sama dengan iblis. Bukankah itu adalah pahlawannya orang Kristen? Karena dengan mereka menumpahkan darah Yesus, dosa-dosa orang Kristen ditebus. Maka mulai hari ini, saudaraku Ferdinand dan yang lain, ucapkanlah terima kasih kepada pahlawanmu, tentara Romawi dan Sibilis ISIS yang merasuki Yudas Iskariot.